Sudah 10 tahun aku tak pernah menginjakkan kaki di kampung halaman. Sejak ayah meninggal karena kecelakaan, aku memilih pergi merantau ke Jakarta, meninggalkan semua kenangan, luka, dan duka yang terlalu berat untuk aku tanggung. Aku kira pergi akan membuat hidup lebih baik, namun kenyataannya tidak. Kota ini kejam. Aku harus bertahan jadi tukang bangunan, ojek online, bahkan sempat jadi kernet angkot hanya demi bisa makan. Di tengah kerasnya kota, aku tak pernah benar-benar bisa melupakan ibu. Setiap malam bayangan wajahnya datang, suaranya memanggil-manggil namaku. Tapi rasa takut pulang lebih kuat dari rindu itu. Sampai pagi itu, sebuah surat kusam datang ke kontrakan kecilku. Tertulis jelas pengirimnya, Midah, tetangga sebelah rumah. Tanganku bergetar saat membuka lipatan surat itu. Isinya pendek, tapi mampu menghancurkan hatiku. Andi, pulanglah. Ibumu sudah tidak sanggup lagi. Dia tinggal di kandang belakang rumah. Kalau kau tidak datang, mungkin kau akan kehilangan dia selamanya. Dadaku sesak. Aku baca ulang berulang-ulang, berharap aku salah paham. Tapi tak ada yang salah. Mataku basah. Tanpa berpikir panjang, aku kemasi beberapa helai baju, saku hanya berisi uang pas-pasan, dan langsung naik bus jurusan kampung. Perjalanan 12 jam itu seperti siksaan. Hatiku gelisah, pikiranku penuh bayangan buruk. Setiap kali aku pejamkan mata, bayangan ibu yang duduk di kandang, tubuh kurusnya menggigil, matanya sayu, terus menghantui. Aku sesali semua. Kenapa aku tak pernah kirim kabar, tak pernah pulang, tak pernah bertanya apakah dia makan atau sakit. Aku terlalu pengecut menghadapi kampung yang dulu membenciku saat ayah meninggal. Aku terlalu pengecut menghadapi keluarga yang merampas rumah kami, menyisakan ibu sendirian. Bus tua itu berhenti di terminal kecil kampung. Langit mendung, angin berhembus dingin. Aku turun dengan langkah gemetar. Hati ini seakan mau copot. Setiap sudut kampung masih sama, tapi terasa asing. Rumah-rumah kayu, suara ayam, bau tanah basah. Aku berjalan cepat menuju rumah lama. Di ujung gang, aku lihat Midah berdiri di depan pagar. Wajahnya menua, tubuhnya lebih kurus. Dia terkejut melihatku, lalu mata tuanya berkaca-kaca. Andi, kamu beneran pulang, nak. Aku angguk, suaraku tercekat. Ibu saya, di mana Bu Midah? Dia tak menjawab. Matanya menatap pelan ke arah kandang di belakang rumah. Aku mengikuti arah pandang itu. Kandang reyot itu masih berdiri. Atapnya bocor, pintunya dari kayu lapuk. Dan di dalamnya, aku lihat sosok tua, tubuhnya kecil, kurus, duduk meringkuk. Rambutnya kusut, kulitnya kusam. Mataku panas. Bu, suara itu keluar pelan, tapi aku tahu dia mendengarnya. Sosok itu menoleh. Mata sayunya menatapku. Seketika tubuhku lemas. Itu ibuku. Tubuhnya tinggal tulang, pipinya cekung, bibirnya pecah-pecah. Dan saat matanya mengenaliku, air matanya langsung jatuh. Andi, kamu pulang, nak. Aku tak bisa menahan tangis. Aku lari, membuka pintu kandang itu, memeluk tubuhnya erat. Tubuhnya hangat tapi lemah. Bau anyir bercampur tanah basah menyeruak. Aku menangis di pelukannya. Maafkan Andi, Bu, maafin Andi, ibu menangis sesenggukan. Andi, ibu kangen, ibu kira kamu nggak bakal balik, aku peluk dia makin erat. Dadaku hancur. 10 tahun aku biarkan dia hidup begini. Aku peluk ibu kandungku di kandang ternak itu. Tubuhnya tinggal tulang, matanya sembab. Dan saat itu aku bersumpah, apapun caranya, aku akan ambil kembali semua yang mereka rampas dari kami. Aku duduk di lantai kandang itu, memeluk tubuh ibu yang tinggal tulang. Tangannya dingin, kulitnya kasar penuh luka lecet, ada bekas luka lama yang membiru di pergelangan. Aku tak sanggup berkata apa-apa selain memeluknya erat. Air mataku tumpah, menetes di punggung tangannya. Kenapa, Bu? Kenapa ibu bisa begini? Kenapa ibu tinggal di sini? Suaraku tercekat.
Ibu mengusap rambutku pelan, meski tangannya gemetar. Maaf, nak, ibu nggak bisa apa-apa. Sejak ayah kamu meninggal, rumah kita diambil, mereka usir ibu, mereka bilang ibu nggak pantas tinggal di rumah itu. Aku mencium tangannya, air mataku makin deras. Siapa, Bu? Siapa yang tega ngelakuin ini ke ibu? Ibu menarik napas berat, matanya menerawang. Pamanmu, Jali, sama orang-orang kampung sini, waktu ayah kamu meninggal, mereka rebut rumah itu, katanya itu warisan harus dibagi, tapi semua surat disita. Ibu cuma dikasih pilihan, minggat, atau tinggal di kandang ini, dan mereka kunci pintunya, tiap hari dikasih makan sisa, kadang nggak dikasih apa-apa. Dadaku berdegup keras. Nama itu, Jali, paman kandungku. Orang yang dulu sering mengelus kepalaku waktu kecil, kini tega membuang ibu kandungku ke kandang reot ini seperti binatang. Orang kampung, Bu. Mereka juga diam aja. Ibu mengangguk lemah. Mereka takut, nak, Jali bawa preman, dia ancam siapapun yang nolong ibu bakal diusir juga. Midah aja kalau ketahuan sering kirim makanan buat ibu, bisa-bisa dipukuli. Aku mengepalkan tangan. Aku rasakan amarah yang selama ini kupendam kembali menyala. Andi janji, Bu, ibu nggak bakal tinggal di sini lagi. Ibu harus pulang ke rumah. Rumah ayah, rumah kita. Ibu tersenyum lemah. Rumah itu udah mereka ubah, nak, isinya udah kosong. Barang-barang ayah kamu dijual semua. Tapi kalau kamu bisa, kembalikan rumah itu, nak, biar ibu bisa meninggal di sana. Kata-kata itu menusuk dadaku. Jangan ngomong gitu, Bu, ibu bakal sembuh, ibu harus hidup, temenin Andi, kita benerin rumah itu bareng. Ibu memejamkan mata, air matanya jatuh. Aku peluk dia makin erat. Di luar kandang, Midah berdiri sambil terisak. Aku udah lama pengen kabarin kamu, Di. Tapi aku nggak punya alamatmu. Tiap malam aku ngelihat ibumu di sini. Hati aku remuk. Nak, aku bangkit, menatap Midah. Bu Midah, saya minta tolong. Tolong bantu saya, Bu. Saya mau ibu saya keluar dari kandang ini. Saya mau ambil rumah itu kembali. Midah mengangguk cepat. Iya, Di, iya. Kita kumpulin orang kampung yang masih peduli. Walau nggak banyak, pasti ada yang berani. Aku mengangkat tubuh ibu perlahan, menggendongnya keluar dari kandang. Tubuhnya ringan, terlalu ringan. Aku heran kenapa dulu aku sebodoh itu meninggalkan wanita sekuat ini sendirian. Aku baringkan ibu di tikar di rumah Midah, karena rumah kami sudah bukan milik kami lagi. Beberapa tetangga berdatangan. Ada yang sekadar mengintip di balik pintu. Wajah mereka takut-takut. Tapi aku tahu, di balik ketakutan itu ada rasa bersalah yang mereka pendam bertahun-tahun. Pak Tarmuji, tetua kampung, datang. Wajahnya tua, suaranya berat. Andi, kamu pulang juga, nak. Saya minta maaf, saya nggak berani bantu ibumu dulu. Saya takut sama Jali. Aku mendekat. Pak, saya nggak butuh permintaan maaf. Yang saya butuh, keberanian Bapak buat bantu saya sekarang. Saya mau ambil rumah saya lagi. Saya nggak bisa biarin ibu saya meninggal di kandang itu. Pak Tarmuji menunduk. Saya ikut, Di. Saya malu sama almarhum bapak kamu. Dia orang baik. Pelan-pelan, satu persatu warga mulai berani bicara. Beberapa ibu-ibu menangis. Pemuda-pemuda kampung mulai berkumpul di halaman rumah Midah. Hati kecilku lega. Kampung ini tak sepenuhnya mati. Masih ada orang-orang yang punya hati. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di samping ibu, menggenggam tangannya. Nafasnya pelan. Aku tahu waktu kami tak banyak. Aku harus cepat. Besok, aku akan hadapi Jali. Aku akan ambil kembali rumah warisan ayah. Dan apapun yang terjadi, aku takkan biarkan ibu kembali ke kandang busuk itu. Pagi belum benar-benar terang ketika aku keluar dari rumah Bu Midah. Langit masih abu-abu, embun basah menempel di dedaunan. Aku berdiri di halaman, menatap ke arah rumah kami yang sudah bertahun-tahun tak pernah aku sentuh. Rumah itu masih berdiri kokoh, tapi pagar depannya penuh dengan coretan,
catnya pudar, jendela-jendelanya ditutupi papan kayu. Pohon mangga di halaman belakang yang dulu selalu jadi tempat ayah duduk sore-sore, masih berdiri di sana, meski dahannya tampak lebih rapuh. Hatiku bergetar. Di dalam rumah itu, kenangan hidupku bersama ayah dan ibu tersimpan. Aku tak peduli berapa banyak orang yang sudah merampasnya, rumah itu harus kembali. Aku tahu di dalamnya masih tersisa jejak ayah. Aku mengepalkan tangan. Hari ini, aku akan menjemput keadilan yang selama ini dirampas. Hendra, teman masa kecilku yang diam-diam pulang semalam, berdiri di sampingku. Wajahnya masam. Gila lo, gue baru dengar kabar kampung lo kayak gini. Lo kuat banget bisa nahan marah. Aku menoleh pelan. Gue nggak punya pilihan, ndah, kalau bukan gue, siapa lagi? Hendra tepuk pundakku. Lo gak sendiri, gue di sini, Kita gebukin aja tuh paman lo. Aku tersenyum tipis. Kita gak pakai kekerasan dulu, ndah, kita datengin baik-baik, kalau mereka masih ngeyel, baru kita sikat. Kami berjalan menuju rumah itu. Beberapa warga mengikuti dari belakang. Midah, Pak Tarmuji, dan beberapa pemuda kampung yang tadi malam berjanji ikut membela, berdiri di belakang kami. Di depan rumah, Jali dan anak buahnya sudah berdiri. Tubuhnya masih kekar, tapi wajahnya jauh lebih tua dari terakhir aku lihat. Mata sipitnya menatap sinis. Oh, cucu durhaka udah pulang rupanya, ucapnya ketus. Aku menahan emosi, berdiri tegak. Aku gak mau banyak omong, Jali. Aku datang buat ambil rumah ini. Rumah ini warisan ayahku, dan gak ada hak lo buat musir ibu dari sini, apalagi buang dia ke kandang kayak binatang. Jali tertawa kasar. Hahaha, rumah ini udah gue beli dari almarhum sebelum dia mati, tahu lo. Aku menggeleng. Bohong. Ayah gak pernah jual rumah ini. Semua warga sini tahu itu. Warga yang berkumpul mulai bersuara. Bener, Pak Jali, almarhum Pak Harun gak pernah jual rumah itu, suara Pak Tarmuji lantang. Kami saksi, rumah itu harusnya buat ibu sama Andi. Jali mulai gelisah. Kalian semua mau cari gara-gara, ya. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba anak buahnya yang bertubuh tinggi maju, menatapku tajam. Tapi Hendra sigap maju, berdiri di depanku. Sentuh dia, gue abisin lo sekarang juga. Ancamnya. Suasana makin tegang. Warga makin ramai berdatangan. Orang-orang yang dulu diam dan takut, kini mulai berani bersuara. Beberapa ibu-ibu menangis, anak-anak berlarian ketakutan. Aku menarik napas panjang. Gini aja, Jali, kalau lo masih ngotot, ayo kita selesaikan di balai desa. Kita panggil aparat, kita buka semua bukti. Gue udah bawa surat tanah asli yang ibu simpen. Kita lihat siapa yang benar. Jali pucat seketika. Apa? Surat tanah. Aku angkat amplop kusam yang tadi malam Midah berikan padaku. Surat itu diselamatkan ibu diam-diam, diselipkan di bawah batu sumur belakang. Semua warga bertepuk tangan. Wajah-wajah takut berganti lega. Udah gak usah banyak omong, Pak Jali. Balai desa sekarang juga. Teriak Pak Tarmuji. Akhirnya Jali tak berkutik. Dia dan anak buahnya diarak warga menuju balai desa. Aku peluk ibu sebentar sebelum berangkat. Bu, doain Andi, ya, Andi bakal bawa rumah ini balik ke ibu, mata ibu basah. Dia genggam tanganku. Ibu percaya sama kamu, nak, hati-hati ya, aku cium tangannya, lalu berlari menyusul warga. Hari itu jadi hari paling panjang dalam hidupku. Di balai desa, semua kebenaran dibuka. Surat-surat warisan, saksi-saksi. Bahkan Pak RT lama yang dulu takut akhirnya berani bicara. Bukti-bukti kebusukan Jali terungkap. Rumah itu resmi dinyatakan milik keluarga ayah. Warga bersorak, anak buah Jali kabur satu persatu. Paman bejat itu tak bisa berkata-kata saat akhirnya aparat membawanya pergi. Kampung itu akhirnya bebas.
Aku kembali ke rumah Midah sore itu, membawa kabar kemenangan. Aku sujud di pangkuan ibu. Bu, rumah kita balik, kita pulang, Bu. Ibu menangis, memelukku. Dan aku bersumpah, rumah itu takkan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rumah itu akan jadi saksi cinta seorang anak yang terlalu lama pulang, tapi tak pernah lupa. Senja turun perlahan saat aku, ibu, dan warga lain tiba di depan rumah kami. Cahaya jingga menyentuh dinding rumah yang lusuh, pagar kayu yang mulai keropos, dan halaman yang dulu penuh bunga sekarang dipenuhi ilalang liar. Tapi bagiku, rumah ini tetap tempat paling indah di dunia. Ibu duduk di kursi roda yang baru dibawakan Midah, tubuhnya bersandar lemah, tapi senyum itu tak pernah lepas sejak aku beri kabar tadi siang. Di sampingnya berdiri Pak Tarmuji, Bu Midah, dan beberapa warga yang sedari tadi membantu membersihkan rumah. "Ayo, Di, buka pintunya," bisik Midah. Aku melangkah pelan, jari-jariku gemetar saat memegang gagang pintu yang mulai berkarat. Setiap langkah menuju rumah ini seolah aku kembali ke masa kecil, ke saat-saat ayah duduk di teras sambil menyeruput kopi, saat ibu menjemur pakaian, saat aku berlarian sambil tertawa memanggil nama mereka. Aku dorong pintu itu perlahan. Cit, suara engsel tua itu menggaung, seakan menyambutku kembali. Debu beterbangan, aroma lembab menusuk hidung. Di dalamnya kosong. Tak ada lagi kursi ruang tamu, meja makan, atau foto keluarga di dinding. Semuanya hilang. Tapi lantai keramik usang itu masih sama, dindingnya masih menyimpan bekas goresanku dulu waktu belajar jalan. Aku melangkah ke ruang belakang, menuju kamar ibu. Di sana masih ada dipan kayu tua tanpa kasur. Di sudut kamar, sebuah kotak kayu kecil yang dulu jadi tempat ayah menyimpan surat-surat, masih ada. Aku buka pelan, isinya kosong. Tapi di dalam laci bawahnya, tergeletak potret tua kami bertiga. Aku pegang foto itu, dadaku ngilu. Akhirnya aku pulang, yah, aku bawa ibu balik ke sini, bisikku. Aku kembali ke depan. Warga ramai membersihkan halaman, menyapu dedaunan, merapikan pagar. Hendra sibuk memperbaiki pintu belakang. Anak-anak kecil berlari, tertawa, sesuatu yang tak pernah aku lihat di halaman rumah ini selama 10 tahun. Ibu memandang ke dalam rumah, air matanya mengalir. "Andi, ibu bisa masuk, nak." Aku angguk cepat. "Bisa, Bu, ayo, kita masuk sama-sama." Aku dorong kursi roda itu pelan-pelan, melewati pintu yang baru saja kubuka. Saat roda kursi menyentuh lantai ruang tamu, ibu menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, akhirnya ibu bisa masuk lagi ke rumah ini. Andi, nak, kamu malaikat ibu." Aku berlutut, memeluk lutut ibu. "Maafkan Andi, Bu, Andi lama banget pulangnya. Andi ninggalin ibu sendirian, Andi bodoh." Suaraku pecah. Ibu membelai rambutku, suaranya bergetar. "Kamu gak salah, nak, kamu tetap anak ibu gak pernah benci kamu. Meskipun tiap malam ibu nunggu kamu di kandang itu, meskipun ibu tidur ditemani bau kambing, ibu selalu berdoa kamu pulang." Aku menangis di pelukannya. Semua warga yang melihat ikut terharu. Bahkan Pak Tarmuji yang jarang menangis, terlihat menyeka matanya. Hendra berdiri di depan pintu, matanya merah. "Gila, Di, lo anak paling berani yang pernah gue kenal." Malam itu kami makan bersama di halaman. Midah masak sayur asem, ayam goreng, dan nasi liwet. Makanannya sederhana, tapi malam itu rasanya makanan paling enak di dunia. Ibu duduk di dekat perapian kecil, wajahnya hangat diterangi nyala api. Sesekali dia menoleh ke dalam rumah, seperti memastikan ini bukan mimpi. Aku duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. "Mulai besok, Bu, rumah ini kita perbaiki. Kita tanam bunga lagi di halaman. Kita bersihkan sumur belakang. Kita pasang lagi foto ayah di ruang tamu. Kita bikin rumah ini penuh tawa lagi," kataku lirih. Ibu tersenyum. "Ibu gak butuh rumah mewah, nak.
Ibu cuma butuh kamu. Selama kamu di sini, buat ibu, rumah ini surga. Aku peluk ibu erat-erat. Aku janji, Bu, aku gak akan pergi lagi. Aku akan temenin ibu sampai kapanpun. Malam itu langit penuh bintang. Angin kampung membawa harum rumput basah. Dan di rumah tua itu, aku, ibu, dan orang-orang baik di kampung ini merayakan sebuah kemenangan kecil. Kemenangan cinta, air mata, dan keberanian. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku bisa memeluk ibu di rumah sendiri. Pagi itu kabut masih tipis menyelimuti halaman saat aku duduk di beranda, memandangi halaman yang semalam kami bersihkan bersama. Aroma tanah basah bercampur wangi sisa perapian masih terasa. Ibu tidur di kamar lamanya yang sudah kami lapisi tikar dan selimut baru. Wajahnya tadi malam tampak lebih tenang, meski tubuhnya tetap lemah. Aku masih ingat pelukannya, tatapannya, dan ucapan lirihnya sebelum tertidur. Terima kasih udah pulang, nak, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Hendra datang membawa 2 gelas kopi hitam. Gila lo, Di, kampung ini kayak balik hidup lagi semenjak lo dateng, katanya, duduk di sampingku. Aku tersenyum tipis. Gue juga baru ngerasa, Hendra, ternyata kampung ini nggak seburuk yang gue kira dulu, gue aja yang terlalu pengecut buat balik. Hendra menyeruput kopi, menatap ke arah sumur belakang. Tadi pagi gue bersihin sumur sama anak-anak, lo tahu gak? Gue nemuin sesuatu. Aku menoleh cepat. Apa? Dia mengeluarkan kotak kayu kecil, usang, penuh tanah dan lumut. Gue nemuin ini di dasar sumur, kayaknya sengaja diselipin di sela batu sumur, ketutupan ranting-ranting. Pas gue buka, lo harus lihat ini, Di. Dengan hati-hati aku buka kotak itu. Isinya sebuah amplop tua, kertasnya menguning, di depannya tertulis tulisan tangan yang sangat aku kenal. Untuk Andi, kalau suatu hari kamu pulang, ayah. Dadaku langsung berdegup kencang. Tangan gemetar memegang amplop itu. Aku buka perlahan, di dalamnya selembar kertas lusuh dengan tulisan tinta yang mulai pudar. Aku baca pelan-pelan, air mata tak terbendung. Andi, nak. Kalau kamu baca surat ini, berarti ayah sudah nggak ada. Maaf, ayah nggak bisa jagain kamu dan ibu lebih lama. Kamu anak laki-laki yang kuat. Jaga ibu baik-baik, jangan biarkan siapapun sakiti dia. Rumah ini warisan terakhir dari ayah buat kamu dan ibu. Kalau ada yang merebutnya, rebut balik, nak. Gunakan cara baik, tapi jangan pernah takut. Darah ayah ada di kamu. Ayah sayang kamu, nak. Maaf ayah nggak sempat peluk kamu lebih lama. Surat itu basah oleh air mataku. Aku memeluk surat itu, dada sesak seakan pecah. Hendra diam menepuk pundakku. Gue yakin, bokap lo bangga sekarang. Aku berdiri, membawa surat itu ke kamar ibu. Ibu terbangun, matanya menyipit, tersenyum saat melihatku. Ada apa, nak? Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bu, Andi nemu surat ayah, dia titip ini buat Andi dan ibu. Air mata ibu langsung jatuh. Aku bacakan surat itu pelan-pelan. Tiap kalimatnya membuat ibu sesenggukan, menggenggam tanganku makin erat. Ayah kamu, selalu sayang sama kamu, nak, dia pasti seneng lihat kamu pulang kayak gini, ucap ibu di sela tangisnya. Aku peluk ibu. Andi janji, Bu, mulai sekarang, Andi yang jagain ibu. Kita benerin rumah ini, kita hidup bareng, kita nikmatin sisa waktu ibu dengan bahagia. Ibu angguk, senyumnya di balik air mata begitu damai. Siangnya aku dan Hendra mulai memperbaiki pagar, membersihkan loteng, mengecat ulang dinding luar rumah. Warga kampung ikut membantu. Ada yang bawa cat, ada yang bawa kayu, anak-anak kecil bersih-bersih halaman. Kampung itu benar-benar kembali hidup. Malam harinya, kami berkumpul di halaman, makan bareng lagi. Kali ini lebih ramai. Semua orang tertawa, cerita tentang kenangan masa lalu. Ibu duduk di kursi,
wajahnya jauh lebih segar. Pelan-pelan tubuhnya mulai membaik. Di tengah kehangatan itu, aku sadar satu hal, meski waktu tak bisa diputar ulang, aku masih bisa menciptakan hari-hari bahagia untuk ibu. Aku akan tebus semua salahku, aku akan bangun rumah ini lagi, aku akan tanam bunga di halaman, aku akan ukir kisah baru, aku akan jadi anak yang tak akan pernah lagi meninggalkan ibunya. Dan malam itu, di bawah bintang yang bertaburan, aku peluk ibu. Andi sayang ibu, selamanya, bisikku. Ibu tersenyum, air matanya jatuh pelan. Ibu juga, nak, lebih dari apapun. Pagi itu kabut masih tipis menyelimuti halaman saat aku duduk di beranda, memandangi halaman yang semalam kami bersihkan bersama. Aroma tanah basah bercampur wangi sisa perapian masih terasa. Ibu tidur di kamar lamanya yang sudah kami lapisi tikar dan selimut baru. Wajahnya tadi malam tampak lebih tenang, meski tubuhnya tetap lemah. Aku masih ingat pelukannya, tatapannya, dan ucapan lirihnya sebelum tertidur. Terima kasih udah pulang, nak, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Hendra datang membawa 2 gelas kopi hitam. Gila lo, Di, kampung ini kayak balik hidup lagi semenjak lo dateng, katanya, duduk di sampingku. Aku tersenyum tipis. Gue juga baru ngerasa, Hendra, ternyata kampung ini nggak seburuk yang gue kira dulu, gue aja yang terlalu pengecut buat balik. Hendra menyeruput kopi, menatap ke arah sumur belakang. Tadi pagi gue bersihin sumur sama anak-anak, lo tahu gak? Gue nemuin sesuatu. Aku menoleh cepat. Apa? Dia mengeluarkan kotak kayu kecil, usang, penuh tanah dan lumut. Gue nemuin ini di dasar sumur, kayaknya sengaja diselipin di sela batu sumur, ketutupan ranting-ranting. Pas gue buka, lo harus lihat ini, Di. Dengan hati-hati aku buka kotak itu. Isinya sebuah amplop tua, kertasnya menguning, di depannya tertulis tulisan tangan yang sangat aku kenal. Untuk Andi, kalau suatu hari kamu pulang, ayah. Dadaku langsung berdegup kencang. Tangan gemetar memegang amplop itu. Aku buka perlahan, di dalamnya selembar kertas lusuh dengan tulisan tinta yang mulai pudar. Aku baca pelan-pelan, air mata tak terbendung. Andi, nak. Kalau kamu baca surat ini, berarti ayah sudah nggak ada. Maaf, ayah nggak bisa jagain kamu dan ibu lebih lama. Kamu anak laki-laki yang kuat. Jaga ibu baik-baik, jangan biarkan siapapun sakiti dia. Rumah ini warisan terakhir dari ayah buat kamu dan ibu. Kalau ada yang merebutnya, rebut balik, nak. Gunakan cara baik, tapi jangan pernah takut. Darah ayah ada di kamu. Ayah sayang kamu, nak. Maaf ayah nggak sempat peluk kamu lebih lama. Surat itu basah oleh air mataku. Aku memeluk surat itu, dada sesak seakan pecah. Hendra diam menepuk pundakku. Gue yakin, bokap lo bangga sekarang. Aku berdiri, membawa surat itu ke kamar ibu. Ibu terbangun, matanya menyipit, tersenyum saat melihatku. Ada apa, nak? Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Bu, Andi nemu surat ayah, dia titip ini buat Andi dan ibu. Air mata ibu langsung jatuh. Aku bacakan surat itu pelan-pelan. Tiap kalimatnya membuat ibu sesenggukan, menggenggam tanganku makin erat. Ayah kamu, selalu sayang sama kamu, nak, dia pasti seneng lihat kamu pulang kayak gini, ucap ibu di sela tangisnya. Aku peluk ibu. Andi janji, Bu, mulai sekarang, Andi yang jagain ibu. Kita benerin rumah ini, kita hidup bareng, kita nikmatin sisa waktu ibu dengan bahagia. Ibu angguk, senyumnya di balik air mata begitu damai. Siangnya aku dan Hendra mulai memperbaiki pagar, membersihkan loteng, mengecat ulang dinding luar rumah. Warga kampung ikut membantu. Ada yang bawa cat, ada yang bawa kayu, anak-anak kecil bersih-bersih halaman. Kampung itu benar-benar kembali hidup. Malam harinya, kami berkumpul di halaman, makan bareng lagi. Kali ini lebih ramai. Semua orang tertawa,
cerita tentang kenangan masa lalu. Ibu duduk di kursi, wajahnya jauh lebih segar. Pelan-pelan tubuhnya mulai membaik. Di tengah kehangatan itu, aku sadar satu hal, meski waktu tak bisa diputar ulang, aku masih bisa menciptakan hari-hari bahagia untuk ibu. Aku akan tebus semua salahku, aku akan bangun rumah ini lagi, aku akan tanam bunga di halaman, aku akan ukir kisah baru, aku akan jadi anak yang tak akan pernah lagi meninggalkan ibunya. Dan malam itu, di bawah bintang yang bertaburan, aku peluk ibu. Andi sayang ibu, selamanya, bisikku. Ibu tersenyum, air matanya jatuh pelan. Ibu juga, nak, lebih dari apapun.